Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan memberkati kita semua di hari baru ini 12 Juli 2022. Tuhan menjamah Anda kalian baik dalam perjalanan maupun yang tinggal di rumah, dan teristimewa yang sedang sakit. Semoga Allah menjamah dan menyembuhkan Anda kalian semua. Kita masuk dalam permenungan kita hari ini dengan tema teguhlah hidup orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada rupa-rupa tantangan menggempur kita hampir setiap hari. Jika kita tidak memiliki kekuatan rohani atau energi spiritual, iman, kita akan putus asa dan hancur. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bercermin dari bacaan pertama hari ini dari Yesaya bab 7 ayat 1 sampai 9, berkisah tentang Raja Ahab Raja Yehuda hendak dihancurkan oleh persekongkolan jahat Resin Raja Aram dan Remalia Raja Israel. Resin dan Remalia membangun persekongkolan jahat. Mereka hendak menakut-nakuti Ahab Raja Yehuda, dan kemudian hendak menghancurkan kota Yerusalem, Bapak Ibu Saudara-saudara. Namun kita tahu, demi Daud hambanya, Allah menjaga dan melindungi Ahab Raja Yehuda dan kota Yerusalem. Allah menghancurkan persekongkolan jahat antara Resin Raja Aram dan Remalia Raja Israel yang memiliki akal bulus hendak menghancurkan kota Yerusalem. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita dapat melihat dari persekongkolan jahat ini, apa yang kita lakukan saat ini berakibat secara sosial bagi anak cucu. Dan kita tahu kemudian anak Remalia yang memimpin Efraim, kemudian dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Allah, bangsa itu dihancurkan, ditunggang balikan. Allah bertindak membela orang-orang yang percaya. Apakah kita tengah menghasut, tengah membangun persekongkolan jahat untuk menakut-nakuti atau menghancurkan hidup orang lain? Bapak Ibu Saudara-saudara, kita perlu bercermin dari kisah persekongkolan Resin Raja Aram dan Remalia Raja Israel. Remalia memiliki akal bulus, membangun persekongkolan jahat, dan itulah dosa sosial yang kemudian menghancurkan anak cucunya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mesti juga bercermin dari Mazmur hari ini. Pemazmur memberi kesaksian, jika Allah berdiam dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka musuh-musuh kita akan kebingungan. Bayangkan, musuh-musuh kita akan kebingungan jika Allah berdiam dalam diri kita, Allah menjadi benteng hidup kita, maka musuh-musuh kita akan lari tunggang langgang. Bapak Ibu Saudara-saudara, percaya itu. Apakah tubuh kita adalah bait kudus Allah yang kita jaga penuh iman, sehingga kita tetap teguh di tengah banyak kesukaran hidup? Bapak Ibu Saudara-saudari, karena Allah adalah benteng hidup kita, Allah
adalah penjaga kita. Kita perlu juga bercermin dari Injil hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Jika kita terus-menerus melakukan kejahatan, membangun persekongkolan, dan tidak pernah mau bertobat, maka kecaman Yesus atas kota-kota yang tidak bertobat akan juga berlaku dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita belajar dari kota Yesus, kota Kapernaum, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kota Kapernaum itu kota Yesus. Di dalam kota Kapernaum ini Yesus melakukan begitu banyak mujizat. Namun warga kota Kapernaum tidak bertobat, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, oleh karena itu Yesus mengutuk kota Kapernaum. Orang-orang Yahudi yang berdiam di kota Kapernaum itu pergi meninggalkan Kapernaum karena ketakutan. Dan hingga saat ini Kapernaum sepi. Tinggal puing-puing bangunan. Di kota Kapernaum ini Yesus pernah menyembuhkan ibu mertua Petrus, dan di tempat itu sudah dibangun sebuah gereja, tempat ziarah bagi orang Katolik dari segala bangsa. Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah kita sedang melakukan kejahatan atau persekongkolan jahat dan belum bertobat? Semoga kecaman Yesus atas kota-kota yang tidak bertobat membangunkan kesadaran kita untuk kembali bersatu dengan Dia, percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak yang sedang mempersiapkan diri untuk komuni suci yang pertama, jangan malas berdoa, jangan malas ikut misa pagi, Bapak Ibu Saudara-saudari, khususnya di Paroki Santa Bernadette Sobiros Pukaona. Misa pagi adalah wajib bagi orang tua dan anak-anak calon komuni suci yang pertama. Akhir-akhir ini saya lihat ada anak-anak dan orang tua calon komuni suci, anak-anak dan orang tua dari anak-anak calon komuni suci yang pertama yang sudah mulai pemalas ke gereja. Saya akan melakukan ujian, tes, doa-doa, dan juga menertibkan kembali program kita misa pagi bagi anak-anak calon komuni suci yang pertama dan orang tua. Tertib misa pagi jam 5.30, jangan lupa itu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, kita memiliki kebiasaan untuk menghadiri perayaan Ekaristi, misa suci, maka Allah berdiam dalam diri kita, dalam keluarga kita, dan musuh-musuh akan lari tunggang langgang, musuh-musuh akan kebingungan. Musuh-musuh itu ada di sekitar kita, kuasa-kuasa jahat itu ada di sekitar kita, hendak menghancurkan keluarga kita, hendak menghancurkan anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Semoga hidup kita tetap teguh di tengah banyak kesukaran yang menggempur kita setiap hari. Kita tetap teguh bagai batu karang di laut karena kita percaya, karena kita selalu memiliki kekuatan rohani yang kita peroleh dari doa-doa pribadi dan teristimewa Ekaristi suci, misa suci yang kita rayakan setiap hari, Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Bapak Ibu hari ini. Semoga Tuhan menjamah kita, menjaga dan melindungi kita dari musuh-musuh yang hendak menghancurkan hidup kita.
Amin.